Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, teman-teman yang belum pre-order jaket Universitas Terbuka ataupun kemeja Universitas Terbuka, yuk buruan PO. Teknis PO-nya adalah 3 minggu ya PO-nya. Terus mahasiswa akan dikumpulkan di grup WhatsApp. Pembayaran bisa 2 kali dan free ongkir untuk pemesanan di Shopee. Yang mau order silakan langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Link itu merupakan grup WhatsApp PO kemeja dan jaket Universitas Terbuka. Jadi silakan segera join dan berbagai macam bentuk pertanyaan seputar PO ini nanti bisa disampaikan di grup WhatsApp-nya. Oke? Buruan, klik link di deskripsi. Terima kasih. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is story of my life. Oke, pada video kali ini Suntana to the point. Jadi hari ini Suntana akan membahas plus minus kuliah di Universitas Terbuka. Buat teman-teman yang belum subscribe, it's okay, no problem. Yang penting teman-teman nonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat ataupun informasi yang bermanfaat untuk teman-teman ataupun untuk kelancaran teman-teman selama berkuliah di Universitas Terbuka. Untuk yang udah subscribe dan udah sering like, comment, share, Suntana ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas berlipat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, to the point. Hari ini Suntana akan membahas ataupun menguak plus minus kuliah di UT. Yang pertama kita bahas yang plus dulu ya teman-teman. Jadi kelebihannya lah, cuman Suntana lebih enaknya plus dan minus. Oke, kelebihan kuliah di UT. Yang pertama adalah UT itu merupakan perguruan tinggi negeri. Artinya apa? Berarti jelas, legalitasnya udah jelas ya, bukan abal-abal, bukan ilegal. Artinya pemerintah sendiri yang membuat Universitas Terbuka. Atas dasar kalau misalnya kita tarik ke belakang, kenapa UT itu didirikan? Karena dulu itu banyak banget yang lulus SMA tapi tidak terrangkul ataupun tidak terwadahi oleh perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta yang ada pada saat itu. Artinya UT hadir ataupun pemerintah menghadirkan UT untuk menjadi media untuk menampung mereka yang tidak tertampung, menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Wow, luar biasa ya. Jadi artinya UT itu perguruan tinggi negeri ya. Itulah kelebihan ataupun plusnya kuliah di UT yang pertama ya. Oke, plus kuliah di UT yang kedua adalah biayanya terjangkau ataupun biayanya murah teman-teman. Bayangkan saja, harga SKS-nya itu mulai dari 36.000 sampai 75.000 per satu SKS. Kalau misal teman-teman pernah kuliah di kampus lain ataupun tahu harga SKS di kampus lain itu berapa, wah pasti udah mahal ya, lebih dari 100.000 mungkin ya. Di UT itu kisarannya satu SKS harganya 36.000 sampai 75.000. Bahkan di skema layanan yang paket seperti SIPAS non tatap muka itu per semesternya, artinya per semester itu selama 6 bulan kita hanya mengeluarkan biaya sekitar 1.300.000 rupiah ya, yang umumnya itu udah termasuk biaya SKS dan biaya buku. Itu udah sangat murah sekali gitu kan kalau misal kita bandingkan dengan program studi kalau misal kita dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri lain ataupun swasta lainnya. Jadi itulah plus kuliah di UT yang kedua adalah biayanya murah. Oke, kita ngomongin plus yang ketiga adalah kuliahnya itu fleksibel teman-teman dari segi waktu dan tempat. Contoh dari segi waktu, di UT itu kan menerapkan sistem pembelajaran mandiri. Artinya teman-teman tidak ada kewajiban tatap muka, tidak ada kewajiban untuk datang ke kampus karena memang tidak wajib tadi ya. Meskipun ada ya tatap mukanya, cuman itu hanya bantuan belajar, bukan belajar yang utamanya. Tadi belajar yang utama di UT itu menerapkan sistem belajar mandiri. Belajar mandiri itu apa sih? Belajar mandiri itu artinya teman-teman belajar atas inisiatif ataupun kreativitas sendiri. Misal, satu semester itu kan ada 6 bulan. Nah, teman-teman dengan belajar mandiri itu diharapkan pintar ataupun jadi smart people gitu kan ya, untuk mengatur waktu pembelajaran kalian masing-masing. Tapi ingat, maksud dari belajar mandiri itu bukan berarti teman-teman belajar sendiri, tapi bisa juga belajar secara berkelompok, diskusi, ataupun sendiri juga nggak apa-apa sih gitu kan ya. Cuman perlu ditekankan belajar mandiri itu bukan berarti belajar sendiri. Nah, itu ibaratnya plus kuliah di UT dari segi fleksibel, terutama waktu, terus ruang nih. Sebenarnya tadi juga udah disinggung ya. Maksudnya di ruang di sini adalah
Kita tidak perlu datang ke kampus, dimanapun kita berada itulah kampus UT. Artinya kan tadi belajar mandiri. Jadi kalau misalnya kita baca buku di hutan, berarti kampusnya di hutan. Kalau misalnya kita baca bukunya di kantor, berarti kampusnya di kantor. Kalau misal baca bukunya di lapang, berarti kita kampusnya di lapang. Karena UT itu tidak wajib melakukan tatap muka di suatu lokasi tertentu seperti kampus-kampus konvensional pada lainnya. Nah itulah plus yang ketiga. Luar biasa kan teman-teman? Oke, kita langsung plus kuliah di UT yang keempat adalah di UT tidak ada UTS, ujian tengah semester tidak ada. Tapi kalau misalnya nilai tugas-tugasnya gimana dong? Nah, tugas-tugasnya itu ada secara mandiri juga. Artinya kan nanti teman-teman itu dapat buku materi pokok ataupun bahan ajar cetak atau digital. Nah di sana itu ada kayak tugas-tugas. Kita kerjakan sendiri, kita periksa sendiri karena di belakang itu biasanya ada kunci jawaban ataupun petunjuk jawabannya seperti apa. Tapi ya jangan curang juga. Maksudnya kita pelajari dulu, kerjakan dulu, baru lihat kunci jawabannya. Kalau salah ulangi lagi, kalau salah ulangi lagi sampai kita bisa. Terus meskipun ada bantuan belajar berupa tutorial online itu sifatnya tadi bantuan belajar, artinya tidak menjadi patokan utama untuk pengambilan nilai mata kuliah. Karena di UT itu menerapkan pengambilan mata kuliah yang utama itu dari ujian akhir semester dari UAS. Tetapi teman-teman wajib ikut tutorial online karena di sana ada kayak diskusinya, ada kayak materi ataupun rangkuman dari buku yang kita punya, dan ada tugas nih. Kalau memang teman-teman mau banget tugas, di sana itu ada rutin. Biasanya kan kalau tutorial online itu jangka waktunya itu 2 bulan ya, 8 kali pertemuan, 8 minggu, maka biasanya tugasnya itu ada di minggu ketiga, minggu kelima, sama minggu ketujuh. Itu sistemnya, jadi download soal di situ, kerjakan di situ, upload gitu aja. Nah itu plus yang keempat. Oke, kita lanjut plus yang kelima adalah UT itu tidak ada DO dan tidak ada skripsi, teman-teman. Satuin aja ya biar nggak terlalu banyak. Terus gimana kak kalau misal nggak ada DO, maksudnya gimana? Iya, teman-teman misal daftar 2019, terus tahu-tahu teman-teman banyak kegiatan kerja bla 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 bla, tahu-tahu baru bisa lanjutin lagi nanti 2025. Bisa, karena di UT itu tidak ada dropout, sama sekali tidak ada dropout. Tuh ya, jadi yang ada itu cuti lah, cuti. Jadi cuti itu ibaratnya kita nggak ada jangka waktunya, mau cuti 1 semester, 2 semester, 3 semester, 4 semester, 2 tahun, 1 tahun, sampai 10 tahun. Bahkan banyak juga mahasiswa UT yang dia daftarnya tahun berapa, baru lulus 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, banyak. Jadi itu membuktikan UT itu tidak ada dropout. Dan jangan khawatir, data-data teman-teman pasti ada. Kayak misal dulu itu nilai semester 1 udah pernah ada nih, tahu-tahu cuti, lanjut lagi nanti 5 tahun kemudian mulai dari semester 2, nggak akan mulai dari semester 1 lagi gitu, selama prodinya masih ada. Tapi akan terus ada sih kayaknya gitu ya. Terus tadi tidak ada skripsi di UT itu, meskipun ada skemanya karya ilmiah ya, membuat karya tulis gitu kan ya, tapi tidak seribet skripsi. Kalau skripsi itu kan biasanya biji buntu halamannya, terus ada sidang juga bla 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 gitu ya, ribet lah, pusing gitu kan ya. Tetapi kalau di UTMA teman-teman tidak ada seperti itu. Kita hanya membuat karya ilmiah, lebih ke kayak makal aja sih, 15 halaman biasanya kalau nggak salah ya. Jadi simpel, sesimpel itu gitu. Dan tidak akan dipersulit juga selama kita belajarnya bagus, belajar mandirinya keren gitu kan ya, baca bukunya luar biasa, ikuti tuton-tutonnya, TMK, TUEB dan sebagainya. Insya Allah teman-teman bisa lancar kuliahnya, lulus tepat waktu dengan IPK yang tentunya cum laude. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, kita selanjutnya masuk ke pembahasan minusnya. Sebenarnya plusnya masih banyak ya, cuman kalau misalnya direntetin satu-satu nggak akan terlalu memakan waktu yang banyak teman-teman. Tapi itulah yang Suntana rasakan paling krusial dari segi plusnya kuliah di UT. Oke, sekarang kita minusnya ya. Minus yang pertama adalah, ini banyak banget dikeluhkan oleh mahasiswa. Jadi kita itu kadang tidak kenal sama teman-teman seangkatan kita masing-masing. Sebenarnya ini juga nggak bisa dijadiin minus yang gimana ya, karena sebenarnya kan di zaman modern ini, di zaman milenial ini, kita ibaratnya bisa tuh cari kayak media sosial mengenai kumpulan-kumpulan mahasiswa UT. Artinya misal kita daftarnya ke UT mana kita cari ke komunitas sana, ada nggak nih prodi ini kumpulannya, grup WhatsApp-nya, grup Telegramnya. Jadi
bisa aja kita pasti banyak teman meskipun online. Dan kalau misal kita mulai dari online ya tidak masalah, toh nanti juga pasti bisa juga ada offline-nya. Cuman maksud Sultana di sini kenapa dimasukkan ke minusnya, karena mayoritas kita itu membandingkannya dengan kampus konvensional ya. Pas daftar itu kan kita ada langsung berkumpul, 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas, itu seangkatan itu langsung kenal hey gitu. Kalau di UTM kenalnya dari segi online dulu, baru nanti offline. Kalau misalnya yang di konvensional kan biasanya offline dulu, seperti itu. Nah itu minus yang pertama. Nggak minus banget sih, itu mah karena di zaman sekarang tadi ya, grup WhatsApp udah bertebaran, grup Telegram udah bertebaran, di media sosial Instagram, Facebook, wah itu udah banyak komunitas-komunitas yang bisa ibaratnya kita nambah jaringan ataupun nambah teman-teman seangkatan, seprodi dan sefakultas gitu ya. Itu minus yang pertama. Terus minus yang kedua adalah sama yang ketemu, gak kenal dosen nih. Kalau kedua gak kenal ini maksudnya, kalau di kampus lain kan kita itu datang ke kampus, ada dosennya jelasin, ngejelasin mata kuliah apa bla bla bla. Kalau di UTM kan tadi belajar mandiri. Kalaupun misal ada dosennya itu di tutorial online dan sifatnya hanya memberikan materi secara tertulis. Ada juga sih yang video. Terus tugas-tugasnya juga secara web aja, nggak tetap muka, nggak zoom gitu kan ya, nggak virtual lah ibaratnya. Nah itu mungkin jadi minus, karena banyak dari mahasiswa yang ingin ibaratnya kenal sama dosennya gitu kan ya. Mungkin karena terbawa dari SD, SMP, SMA gitu kan ya, kita dibiasakan untuk mendapatkan materi secara langsung dari dosennya. Beda kalau di UT itu kita sistemnya 180 derajat beda, karena kita lah yang membaca, dosennya itu ya buku kita teman-teman, buku materi pokok lah dosennya gitu kan ya. Jadi kalau misal ada pun dosen yang online itu namanya lebih ke pembimbing ataupun kita nyebutnya tutor itu yang membimbing, kalau misal ada pertanyaan dijawab gitu ya. Itu minus yang kedua. Terus kalau kita ngobrol minus yang ketiga adalah, nah ini salah satu yang dikeluhkan juga ya, yang dianggap kekurangan besar katanya gitu kan. Tapi kita nanti Sultana klarifikasi. Jadi minus yang ketiga itu nggak ada himpunan mahasiswa kayak apa BEM ya. Nah Sultana perlu jelaskan dulu, UT memang tidak memperbolehkan ada kayak himpunan. Meskipun nih Sultana jelaskan, kalau misal kalian lihat di media sosial banyak banget yang membuat himpunan mahasiswa UT, ikatan mahasiswa UT, himpunan mahasiswa UT, kumpulan mahasiswa UT, bla 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 bla. Dan itu tidak dibenarkan ya sebenarnya oleh UT-nya, tidak diizinkan. Cuman ya namanya kita ya kadang suka ingin bikin yang seperti itu karena kita tuh terlalu terinfluence oleh perguruan tinggi lain yang kayaknya wajib banget ya untuk ada himpunan. Cuman karena memang UT konsepnya beda gitu kan ya, mungkin ini mah opini Sultana ya, bukan penyebab kenapa nggak ada himpunan, karena Sultana belum bisa mencari tahu ya, harus nanya ke rektor dulu mungkin ya, ataupun kayaknya ada di peraturan tertentu kenapa nggak ada himpunan mahasiswa. Cuman yang Sultana tangkap berdasarkan opini Sultana, berdasarkan pengalaman, jadi kan UT itu dulu tujuan pembuatannya itu kayak apa ya, menghimpun mahasiswa yang ibaratnya yang sibuk, misalnya yang membutuhkan waktu yang fleksibel untuk kuliah, padahal dia itu punya kegiatan yang banyak, makanya UT hadir. Jadi kalau misal ada himpunan, takutnya kuliahnya nggak beres-beres, nilainya nggak bagusnya, maksudnya jarang yang bagus nilai, terus nilainya jarang banget mendapatkan yang bagus karena terlalu sibuk dengan himpunan. Karena kan yang dicari oleh mahasiswa ikut himpunan itu kayak misalnya ingin aktif berorganisasi, ingin aktif ikut lomba. Nah sebenarnya kalau di UT nggak usah khawatir, di UT itu setiap tahun ada yang namanya Dispor Seni Nasional ya teman-teman. Jadi banyak banget cabang lomba gitu kan, dari seni, olahraga, karya ilmiah, bla 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 seperti itu. Jadi ada juga. Nah meskipun tanpa ada himpunan, tapi mahasiswa itu ibaratnya diberi kesempatan kok untuk berkreasi ataupun untuk unjuk bakat, minat gitu kan ya, di bidang-bidang tertentu, terlebih yang ada yang ada di cabang-cabang di Dispor Seni Nasional. Jadi mungkin dibilang minus ya, tapi kalau Sultana bilang kenapa nggak ada himpunan itu justru menguntungkan kita lebih kita lebih fokus kepada kuliah kita lebih fokus pada pekerjaan kita kan. Kita lebih fokus pada pekerjaan kita. Karena apa? Mayoritas yang kuliah di UT itu banyak yang sambil nyambil kerja ya, artinya kerja sambil kuliah. Jarang banget yang ambil fresh graduate langsung kuliah aja tanpa ada kerjaan yang lain. Pasti aja. Tapi meskipun ada ya yang fresh graduate, tapi mayoritasnya banyak yang sambil kuliah sambil kerja. Nah itulah dia minus yang ketiga. Oke?
Terus minus yang keempat adalah ini sebenarnya sensitif teman-teman kalau Suntana ngomong ini nih ya. Tapi ya Suntana buka-bukaan aja ya, bukan bermaksud apa-apa. Tapi di UT itu ternyata masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal pungutan liar ya. Terlebih di kayak misal yang menjadi tangan kanan UT, kayak misal Pokjar, Salut dan sebagainya ya. Suntana nggak ngerti dan nggak mau ngerti juga. Bukan nggak mau ngerti, belum mencari tahu lah ya, belum sampai mengerti ke sana. Cuman kita acuannya katalog aja. Di katalog itu misal contoh ya, biaya SIPAS non-TTM 1.300.000. Tapi karena dia daftar lewat beliau misalnya, lewat Pokjar atau lewat apa, tahu-tahu ditagih ini ada 500.000, ini ada 1 juta untuk administrasi. Padahal UT itu melarang pungli ya. Karena UT itu kan udah murah. Dengan adanya pungli seperti itu, jadi citra UT sebagai perguruan tinggi negeri yang dengan biaya murah dan terjangkau itu jadi ketutup. Jadi nggak apa namanya, nggak susah banget nyari katanya, nggak benar kalau misal kuliah murah gitu kan. Jadi wah ini mah mahal di UT mah, kok nggak benar ya, jadi kan simpang siur, jadi hoax. Nah itu memang banyak, dan UT juga lagi memberantas pungli-pungli ini ya. Mudah-mudahan dengan adanya edukasi seperti ini gitu kan ya di media sosial UT-nya dan sebagainya, teman-teman harus percaya bahwa UT itu memang murah ya. Jangan sampai mau dibodoh-bodohi oleh orang yang mengaku pintar ya. Gitu. Pokoknya acuannya kita katalog aja. Di katalog sistem penyelenggaraan biayanya segitu, kalau misalnya di luar itu berarti pungli. Gitu. Palingnya nambah biaya mah paling cuma itu doang, alma mater gitu kan ya. Pendaftaran 100.000, alma mater terpisah. Biaya paket mata kuliah 1.300.000. Kalau yang per SKS 36 sampai 75.000. Itu. Nah, itu paling teman-teman plus minus kuliah di UT ya. Masih banyak mungkin plusnya, minusnya juga. Cuman Suntana merangkum garis besarnya aja ya. Mudah-mudahan ini menjadi kayak penyemangat ataupun menjadi masukan baru untuk teman-teman semua. Oke, Suntana terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.